Wow, sahabat SP30, salam hebat luar biasa. Anda sekarang mulai mengalami kebingungan kan? Karena ternyata pengajaran guru finansial di TikTok jauh lebih menarik daripada guru Anda di sekolah. Apalagi di sekolah tidak pernah diajarkan pendidikan finansial, apalagi di rumah kalian. Oke, sekarang di video kali ini saya akan membahas guru mana yang paling cocok yang akan Anda ikuti. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sekarang kita tahu di TikTok ini bermunculan banyak sekali mendadak anak-anak muda, guru finansial memberikan tips-tips finansial yang sangat menarik dengan video yang sangat luar biasa. Ya, seperti kayak gini Anda bisa melihat, wow, ini sesuatu yang sangat fantastis ya. Hampir mereka mengajarkan kenapa kok tips finansial itu menjadi seksi, tips finansial itu menjadi sebuah tema yang sangat menarik. Karena sekali lagi, karena sejak kita SD, SMP, SMA tidak pernah diajarkan mata pelajaran finansial. Itulah sebabnya topik finansial ini adalah topik yang sangat tabu bahkan dibicarakan. Sama kayak pendidikan seks. Padahal itu sangat penting pendidikan seks supaya tidak terjadi seks sebelum nikah. Kemudian pendidikan seks yang benar itu harus seperti apa? Bagaimana pendidikan seks secara dini itu supaya remaja-remaja kita itu tidak mengalami penyalahgunaan seksual. Padahal itu pendidikan yang sangat-sangat penting secara dini supaya mereka itu punya pemahaman yang benar tentang pendidikan seks. Sama seperti finansial. Ketika pengajaran finansial ini tabu dan di Indonesia budaya-budaya adalah uang tidak dibawa mati, kemudian budaya-budaya kata-kata bahwa uang bukan segala-galanya, itu adalah sebuah kultur yang menjadi sebuah fenomena akhirnya pendidikan finansial tidak pernah dibahas. Oke, saya melalui video ini saya akan bahas dengan 2 poin. Poin yang pertama adalah, Pak, guru mana yang harus saya ikuti? Pertama adalah, nomor 1 guru yang wajib Anda ikuti adalah cek dulu reputasinya. Anda sekarang kan bisa googling nama dia, reputasinya, siapakah orang ini, latar belakangnya apa, backgroundnya apa, bisnisnya apa. Nah, ini penting loh, bisnisnya itu apa. Kenapa saya katakan bisnisnya itu apa? Itu penting karena sometimes orang itu cuma ngajar finansial tapi dia sendiri basicnya adalah, ya saya nggak salah kalau dia seorang dosen atau seorang apa punya latar belakang gelar finansial yang cukup banyak, itu is okay. Tapi kenapa saya tanya bisnisnya apa itu penting? Karena bisnisnya apa itu menurut saya adalah berarti dia itu pelaku. Kalau dia itu adalah pelaku, dia juga sudah mengalami jam terbang pengalaman, dan ketika dia mau berbagi dan mengajar, menurut saya itu adalah nilai kredit tersendiri. Tapi sekali lagi it's okay. Ya, it's okay. Kalau dia memang backgroundnya cuman dia punya gelar finansial, certified financial apa, dan dia ngajar di TikTok dan view-nya rame, menurut saya it's okay. Jadi sekali lagi Anda harus cek reputasinya, itu penting banget. Yang kedua, nah ini yang paling penting. Manakah dari pengajar mereka yang paling cocok diterapkan dalam kehidupan kalian? Kalau misalkan cocok diterapkan di dalam kehidupan kalian dan setelah diterapkan punya dampak, ada contoh tips menabung mungkin, tips apa, tips mempersiapkan uang pensiun dan sebagainya, akhirnya itu Anda merasa cocok dan bisa diterapkan di kehidupan kalian, ya it's okay. Jadi menurut saya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Semua guru bagi saya asal mau berbagi effort. Kenapa? Guru-guru itu mereka itu kan juga mengeluarkan waktu tenaga. Mereka harus mempersiapkan konten, mereka harus mempersiapkan lighting, kamera, mikirkan idenya. Kita harus hargai loh konten mereka itu. Anda nggak bisa nyinyirin mereka, minimal mereka lebih baik daripada Anda nggak bikin konten sama sekali. Anda cuma menikmati konten mereka, tetapi Anda tidak berbuat apa-apa. Udah gitu, Anda hujat lagi. Oh, ini guru palsu lah, ini begini. Kita harus hargai, ya, karena minimal dia udah berusaha. Ya, ini saya dalam konteks kalau dia jujur ya, dia betul-betul mau berbagi. Jadi poin saya 2 poin ini. Tetapi kalau seandainya poin kedua itu yang paling penting. Tapi kalau seandainya poin pertama, misalkan reputasi dia mungkin bisa disulap oleh media dan sebagainya, saya nggak mau bahas itu. Karena yang paling penting adalah poin yang kedua. Kalau poin yang kedua, Anda merasa cocok, Anda merasa praktis, dan hidup Anda berubah, that's it. You can follow that content. Oke? Semoga video ini menjawab. Jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa yang paling penting, tuliskan siapa guru favorit kalian. Melalui video ini, silakan kita berbagi. Sukses untuk Anda, salam hebat, luar biasa.